Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran prakarya bersama saya, Elena Najwa Aziza. Selamat datang, hari ini kita akan belajar tentang proses produksi kerajinan bahan lunak alam kerajinan keramik. Tujuan pembelajaran, agar siswa lebih mengerti apa yang dimaksud dengan bahan lunak alam kerajinan keramik serta proses-prosesnya untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam membuat karya yang berbahan lunak dari alam serta memanfaatkan bahan dari alam. Apa sih yang dimaksud dengan kerajinan keramik? Kerajinan yang terbuat dari bahan tanah liat biasa dikenal orang dengan kerajinan keramik. Asal kata keramik adalah keramos, yang artinya benda pecah belah yang terbentuk dari tanah liat yang mengalami proses pembakaran. Pada pembuatan keramik, tanah liat memiliki sifat plastis, sehingga mudah dibentuk. Setelah itu, dibakar dalam tingkat pembakaran suhu 600 derajat Celcius sampai 1300 derajat Celcius sesuai jenis tanah liatnya, sehingga tanah liat menjadi keras, padat, dan kedap air. Yang pertama, bahan produksi pembuatan kerajinan keramik. Bahan utama yang digunakan dalam pembuatan kerajinan keramik adalah tanah liat. 2. Alat produksi pembuatan kerajinan keramik. Peralatan kerajinan keramik diantaranya ada putsir, kawat atau benang, pemotong tanah, spon, rol kayu, alat putar kaki, alat putar tangan, dan tungku pembakaran. Yang ketiga, produk pembuatan kerajinan keramik. Bahan lunak alam dari tanah liat telah banyak diproduksi pengrajin dan seniman keramik menjadi kerajinan yang kreatif dan berkualitas tinggi. Orang asing sangat menggemari keanekaragaman keramik buatan tangan-tangan terampil masyarakat Indonesia, baik dari teknik manual hingga cetak. Semua dibuat sangat apik dan unik. Yang keempat adalah proses pembentukan kerajinan keramik. Teknik pembentukan kerajinan bahan tanah liat cukup banyak. Jika telah mengenal teknik dalam pembuatan kerajinan keramik, tentunya semakin menambah wawasanmu dalam menentukan rancangan produk kerajinan yang akan dibuat. Contoh teknik pembuatan kerajinan keramik sebagai berikut. Yang pertama ada teknik pijit tekan atau pinch. Teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan cara tanah liat dipijit tekan dari bentuk bola menjadi bentuk yang diinginkan dengan menggunakan jari-jari tangan. Yang kedua, ada teknik pilin atau coil, pembentukan badan keramik secara manual dengan cara tanah liat digulung hingga terbentuk pilinan tanah. Yang ketiga, ada teknik lempengan atau slab, teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan membentuk lempengan menggunakan roll. Lempengan digunakan untuk membuat karya keramik yang berbentuk persegi atau silinder. Berbentuk silinder, tanah yang sudah di-roll dipotong persegi dan digulung membentuk silinder. Bentuk persegi, tanah yang sudah di-roll dipotong persegi dan dirapatkan masing-masing sisinya. Yang keempat adalah teknik cetak. Teknik pembentukan dengan acuan alat cetak dapat digunakan untuk memproduksi produk kerajinan keramik dengan jumlah banyak dalam waktu relatif singkat dengan bentuk dan ukuran yang sama pula. Teknik cetak ada dua, yaitu cetak kering dengan teknik tekan atau press dan cetak basah dengan teknik cor. Yang kelima ada teknik putar. Teknik pembentukan badan keramik dengan menggunakan alat putar kaki atau kick wheel dapat menghasilkan banyak bentuk yang simetris. Hasil kerajinan keramik yang sudah dibentuk dikeringkan dengan cara diangin-anginkan saja. Jika sudah kering, karya dapat dibakar menggunakan tungku keramik dengan bahan bakar yang bervariasi seperti gas, kayu, minyak tanah, atau listrik. Keramik yang dibentuk sudah dapat diberi dekorasi pada saat setengah kering atau saat sudah mengalami pembakaran pertama. Dekorasi dimaksudkan agar keramik tampak lebih indah dan kuat. Keramik dari tanah liat bakaran tinggi dapat dihias dengan pewarna glasur. Glasur adalah lapisan keras yang berkilap pada lapisan produk keramik. Jika menggunakan pewarna glasur, keramik harus dibakar secara khusus, yaitu dibakar 2 kali. Pertama, pembakaran biskuit hingga 900 derajat Celcius, lalu diglasir dan dibakar kembali hingga suhu 1200 sampai 1300 derajat Celcius. Selesai sudah materi kali ini. Terima kasih saya sampaikan atas perhatiannya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.